Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas kita tercinta ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kembali, mari kita absen terlebih dahulu ya. Cia, Icut, Nida, Dani, Inur, hadir semua enggak? Alhamdulillah hadir semua, berarti kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk menuju ke sekolah. Baiklah anak-anak, mari kita bernyanyi tentang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ada 3 warna. Yang pertama merah, artinya berhenti. Yang kedua kuning, artinya hati-hati. Yang ketiga hijau, artinya boleh jalan. Ikuti aturannya. Nanti kalau tidak ditangkap Pak Polisi. Ikuti aturannya, nanti kalau tidak ditangkap Pak Polisi. Sekian anak-anak, mari kita akan memulai pembelajaran kita. Baiklah, ini kan ada cerita, judulnya tentang awas. Jadi ibu mau 1 orang membaca ya, coba Icut. Oke, sudah. Jadi ibu bacakan sekali lagi. Terima kasih ya Icut. Jadi cerita tentang awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompok piketnya hari ini mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Terus Rudi bilang nih, aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Sudah tidak ada lagi kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir si Rudi. Habis itu Rudi ini dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Jadi kesimpulan dari cerita tersebut adalah berarti Rudi itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Seharusnya Rudi itu tunggu lampu hijaunya muncul baru Rudi itu berjalan. Ini sedang ada lampu merah, malah Rudi melaju dengan cepat untuk selamat. Kalau tidak gimana? Dia akan ditabrak oleh pengendara lainnya. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia harus selalu menaati peraturan. Makanya di peraturan seperti tadi kayak di lampu lalu lintas itu kan ada 3 kan, ada 3 warna. Yang pertama ada warna merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu tandanya berhenti, berarti kita tuh harus berhenti dan tidak boleh melaju saat warna merah itu muncul situnya. Kalau kuning itu harus hati-hati karena itu untuk biar kita tuh tahu kalau bahwasan nanti itu ada tanda merah itu berarti berhenti. Kalau misalnya warna hijau itu baru kita boleh melaju dan kita juga boleh jalan. Kayak gitu, paham kan anak ibu sampai sini? Nah, kayak gitu juga ada kan rambu-rambu lalu lintas. Nanti ibu akan kasih soal. Rambu lalu lintas itu nggak mesti kayak lampu lalu lintas itu termasuk nih lampu lalu lintas nih. Baiklah, kita akan membahas pelajaran kita tentang rambu lalu lintas. Seperti ini. Juga. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih peraturan lampu lalu lintas? Jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang peraturan lampu
kalian sudah benar menjawabnya. Jadi ibu ada penjelasannya lebih detailnya. Jadi peraturan lampu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, dan kalimat perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas memiliki banyak jenisnya. Namun secara umum rambu lalu lintas ini berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur. Ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jadi kalau Anda tahu kan, secara umum itu rambu lalu lintas itu untuk mengatur tata tertib pemakaian bagi penjalan kaki atau pengendara. Diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Ibu mau tanya nih, apakah sanksi bagi pelanggar lalu lintas, ada yang tahu enggak? Enggak, baiklah ibu akan menjawab. Jadi orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda dengan seharga 500.000 atau bisa dipenjara loh sampai 2 bulan. Tapi kalau kita di Langsa ini kita akan dikenakan membayar uang seharga 200.000 kalau kita misalnya naik kereta tidak memakai helm kayak gitu. Paham kan anak ibu? Alhamdulillah. Jadi ibu ada mau tanya lagi nih, siapa sih yang mematuhi peraturan lalu lintas itu? Iya, benar, kita sebagai warga negara Indonesia itu memang harus wajib untuk mematuhi peraturan lampu lalu lintas. Benar sekali. Ibu juga mau tanya nih, mengapa lampu lalu lintas harus dibuat ya? Kalian tahu nggak? Benar, jadi rambu lalu lintas itu dibuat agar semua para pengguna jalan raya tertib sehingga jalan itu teratur dan lancar. Jika tidak kita buat itu maka jalannya berserak-serak dong. Nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, nanti terus tabrakan jadinya. Jadi anak-anak kita akan membahas warna dasar arti dari rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada biru berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka. Dan kata-kata warna putih. Rambu ini berisi tentang perintah wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi, misalnya petunjuk tempat untuk menyeberang, untuk pejalan kaki atau tempat pembuangan sampah. Jadi yaitu didasari dengan warna biru. Nah, terus yang kedua itu ada warna dasar itu warna putih dengan lingkaran warna merah, huruf angka atau berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang belok ke kiri, atau berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Itu contohnya itu seperti kayak gak boleh smoking kayak gitu. Misal di ruang BAS itu pasti ada larangan, dia berwarna merah dasarnya, terus yang itunya berwarna hitam, terus dilarang smoking. Tahu nggak sih kalian, misalnya kita ada ke rumah sakit itu pasti kita dilarang kayak gitu. Jadi anak-anak nggak boleh ya. Terus juga ada warna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar yang berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak yang menyeberang, atau peringatan lainnya. Seperti contohnya ini, kalian udah tahu kan mobil itu kan warna dasar kuning, terus ada putih, itu mobilnya kan warna hitam, terus ada jalan yang liku-liku, berarti kita itu disuruh hati-hati dan tidak boleh melaju dengan kecepatan tinggi kayak gitu. Kalau misalnya ada jalan yang terjang kayak itu, menanjak gitu, dia seperti bentuk segitiga mobilnya, berarti itu juga itu menunjukkan kalau jalan terjang. Jadi kita harus hati-hati, nggak boleh juga ngebut-ngebut. Ada juga yang berwarna hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Misalnya itu informasi arah, jurusan atau lokasi fasilitas. Kalian ada yang tahu kan, misalnya kalau kita nggak di fasilitas aja, juga ada lokasi tempat kita pergi jalan kemana, misalnya suatu daerah, misalnya ke Jambi gitu kan, kita jalannya ke Jambi itu kan pasti ada petunjuk arah, dia warna hijau, dan
berbentuk warna putih. Kalau misalnya misalnya di fakultas apa FTIK situ KB itu ada PWL-nya, misalnya arahnya ke kanan atau ke kiri gitu, dia pasti ada kayak gitu. Ada warna putih, jadi didasari warna putih, tulisan putih bergaris luar hitam, rambut ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan ya. Misalnya larangan kecepatan maksimum. Jadi kalian tahu kan, berarti kalau misalnya 80 tapi dia bergaris putih berarti kita boleh melaju 80. Tapi kalau misalnya 80 digarisi didasari warna merah terus digarisi warna hitam berarti tidak boleh dengan kecepatan 80. Ibu akan membagikan soal dijadikan menjadi beberapa kelompok ya, ibu bagikan dulu ya. Nah, jadi sebelum kalian menulis, ini kan ada simbol-simbol tentang lalu lintas, terus disuruh jodohkan, berarti kan tarik-tarik garis ya, paham Bu? Apakah sudah selesai? Baiklah, jadi kita akan bahas sama-sama tentang simbol-simbol lalu lintas. Yang pertama itu ada menyeberang jalan, berarti ini kan dia tanda segitiga warna merah, terus dia disuruh ini berarti tarik garisnya ke sini, menyeberang pejalan kaki. Terus ada tanda nih stop warna dasar warna merah, berarti disuruh apa nih? Tanda berhenti, benar sekali. Terus ada nih, dia gambarnya segitiga dengan lambang tanda seru, berarti itu adalah sebuah peringatan. Benar, kalau misalnya ini warna garis didasari dengan garis warna merah, dilengkapi dengan ada warna hitamnya dan garis tepinya warna putih, berarti dilarang masuk. Terus kalau ini warna kuning nih, terus ininya warna hitam, garis tepinya berarti ini tidak berarti ini jalannya apa? Jalanan berliku, berarti ini harus hati-hati. Ini juga karena didasari warna merah, terus tepinya itu warna hitam, berarti tidak boleh putar balik atau dilarang putar balik. Oke, sekian. Paham kan anak-anak ibu? Terima kasih karena kalian sudah menjawab dengan benar semua. Jadi sebelum kita menutup ini, mari kita berdoa dulu menutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.